wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helpian Lauji SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi bimbingan dan konseling LPTK Universitas Mula Warman. Saat ini saya bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah SMP Negeri 3 Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan praktik baik saya atau best practice dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Pada kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan topik perbanyak empati, kurangi egois. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Latif SPD, rekan kerja dari Ibu Helpian Lauji. Menurut saya layanan yang diberikan oleh Ibu Helpian Lauji sudah baik. Ini menunjukkan siswa SMP 3 Bone mulai memperlihatkan rasa empati, baik itu diterapkan di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Semoga layanan diberikan oleh Ibu Helpian Lauji itu semakin berkembang lagi sehingga lebih memberikan dampak positif pada siswa SMP Negeri 3 Bone, supaya seluruh ataupun sebagian besar siswa SMP Negeri 3 Bone itu mempunyai rasa empati, karena rasa empati ini sangat kita perlukan untuk berinteraksi dengan sesama manusia, apalagi siswa yang sebagai generasi penerus bangsa. Insyaallah layanan diberikan akan semakin baik. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk datang di ruangan BK ini. Jadi saya sedikit menanyakan kira-kira bagaimana perubahan anak Bapak di rumah, terutama soal empati. Terima kasih banyak kepada Ibu. Alhamdulillah untuk anak saya sudah memberikan layanan yang terbaik, terutama untuk layanan empati kepada orang tuanya juga itu sudah ada. Jadi saya sebagai orang tua siswa itu sudah merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh Ibu kepada anak saya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi
kira-kira untuk harapan Bapak terhadap layanan yang saya berikan kepada anak Bapak dan teman-temannya itu kira-kira untuk kedepannya seperti apa? Terima kasih kembali untuk layanan yang diberikan Ibu kepada anak saya atau kepada teman-temannya. Itu lebih ditingkatkan lagi, insya Allah untuk kedepannya lebih baik dari yang diberikan kepada anak saya. Ya, terima kasih Pak. Jadi itu hanya sedikit pertanyaan dari saya mengenai layanan yang sudah saya berikan di kelasnya Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan saya yang kurang menyenangkan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, terima kasih. Oke. Sudah. Bagaimana ya? Ya baik Birel, jadi di sini Ibu meminta sedikit waktu untuk sedikit bertanya tentang layanan yang sudah kita lalui minggu kemarin. Jadi layanan yang perlu saya evaluasi itu tentang perilaku empati. Jadi menurut Nafirel, kira-kira pendapat Nafirel tentang layanan yang sudah kita lakukan kemarin? Ya, menurut saya layanan tentang empati sudah baik. Terutama penyampaian materi sangat jelas dan mudah dipahami. Tampilan materinya menarik. Dari layanan tersebut, saya sudah memahami dan mengembangkan perilaku empati di lingkungan sekolah. Ya, terima kasih atas penilaian yang positif yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan mempertahankan bahkan untuk mengembangkan pada kegiatan berikutnya. Jadi terima kasih Firel. Kemudian kira-kira harapan Firel untuk kegiatan layanan ini seperti apa? Harapan saya kegiatan ini akan terus berlanjut dan dilakukan di sekolah kita. Ya, terima kasih atas waktunya. Berikut hasil best practice saya dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Adapun situasinya yaitu kurangnya rasa empati pada peserta didik dilatar belakangi oleh kurangnya kemampuan memahami dan merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Hal ini membuat peserta didik menjadi berkelompok-kelompok sesuai kondisi dan keadaan mereka, sehingga sering terjadi pembulian. Praktik ini penting dibagikan untuk menunjukkan praktik baik yang sudah dilakukan, yaitu peserta didik menunjukkan perubahan perilaku yang sebelumnya kurang memiliki perilaku empati, berbagi pengalaman dengan orang lain, memotivasi diri sendiri dan guru agar melakukan pembelajaran yang baik untuk peserta didik. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini, tanggung jawab saya adalah sebagai fasilitator dan guru dalam melaksanakan proses layanan dengan metode dan media inovatif, sehingga tujuan dari layanan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tantangan yang saya temukan pada kegiatan layanan ini yaitu peserta didik yang belum terlalu aktif saat pemberian layanan. Jaringan yang digunakan untuk proses gimmick tidak stabil pada saat pemberian layanan dengan waktu yang singkat yaitu hanya 40 menit, saya merasa kurang maksimal dalam hal pemberian layanan. Kemudian, adapun pihak yang terlibat pada kegiatan layanan ini yaitu peserta didik, guru BK, teman sejawat, dan kameramen. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dengan guru yang terkait dengan kegiatan aksi ini. Yang kedua, mengkaji literatur dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga,
merumuskan solusi yang tepat yang akan digunakan dalam kegiatan layanan. Yang keempat, melakukan pendekatan dengan peserta didik. Dan terakhir, yang kelima, menggunakan metode dan media yang inovatif dan menyenangkan agar peserta didik dapat terlibat aktif pada kegiatan layanan. Dampak dari aksi setiap langkah-langkah yang dilakukan dengan memberikan layanan bimbingan klasikal, diharapkan peserta didik mampu mencapai hal dari tujuan layanan. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku empati terhadap sesama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membiasakan perilaku empati di lingkungan sekolah. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan perilaku empati di lingkungan sekolah. Dari hasil layanan dapat dikatakan efektif karena memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang bagaimana mengembangkan perilaku empati di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat rancangan pemberian layanan yang baik dan matang sebelum kegiatan sesuai dengan perencanaan agar kegiatan pemberian layanan dapat berjalan secara optimal. Siapa yang bisa pimpin doa? Oh, baik, silakan Desi. Terima kasih Desi. Jadi semoga kegiatan kita pada hari ini bisa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi siswa di kelas ini siapa yang tidak hadir? Adinda Tumulawa dan siapa lagi? Rahastri Duma. Ada kabar kenapa dua orang ini sakit? Yang satu apa? Tanpa kabar. Ya. Oke, jadi semoga yang sakit diberikan kesembuhan dan bisa bersama-sama lagi dengan kita di sini. Taktik.com. Yang satu ya. Paham? Nanti kalau tangan ibu seperti ini, di sini yang suara. Di sini seperti ini, nanti kelompok ini yang bersuara. Paham? Oke, 1, 2, 3. Taktik. Ini taktik.com. Jadi kalau di sini tangan ibu, di sini bersuara. Oke, presentasi dimulai. Oke. 1, 2, 3. Taktik.com. 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 Oke, berjalan ya. 1, 2, 3. Taktik.com. Saya akan sampaikan tujuan kita pada siang hari ini, pagi ini, yaitu peserta didik mampu memahami dan mengembangkan perilaku empati di lingkungan sekolah. Contoh di kelas ini, tadi ada 2 orang yang tidak hadir. Sesuai informasi, yang satu sakit, satu tanpa kabar. Di luar sana, di Dewan Guru tadi, beberapa hari kemarin juga, ada guru menyampaikan bahwa di kelas ini ada siswa yang tidak mau sekolah lagi. Itu karena kenapa? Laporan dari orang tua, katanya sering dibully teman, sehingga siswa tersebut tidak mau sekolah lagi. Itu berarti kurangnya rasa empati, tidak mau merasakan apa yang dirasakan orang lain. Seandainya kalian ada di posisi itu, bagaimana perasaan kalian? Ya, sakit, tidak bisa menerima. Di sini topiknya itu oke, jadi pada kegiatan ini ada beberapa tahap atau langkah-langkah yang perlu kalian lalui. Yang pertama yaitu menampilkan materi melalui PowerPoint, kemudian menampilkan video. Setelah itu saya akan bagikan kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Jadi setelah itu Ibu akan bagikan LKPD, kemudian didiskusikan, dan kemudian dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan dan kelompok lain akan menanggapi. Kegiatan ini akan kita lalui selama 40 menit ke depan. Jadi Ibu harap kalian bisa mengikuti dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Bisa? Bisa. Topiknya yaitu perbanyak empati, kurangi egois.
berbentuk geng, yang membentuk kelompok menjadi satu geng, satu circle. Yang misalnya yang khusus cantik-cantik, yang bergabung jadi geng. Yang akan dibully itu yang memiliki mungkin bahasa kasarnya, fisiknya yang berbeda dari circle-circle ini, itu yang menjadi korban bully. Itu karena kurangnya rasa empati. Kalau misalnya satu kasus tadi yang kita angkat yang terjadi sama Adinda Cemulawan, itu karena apa? Tidak merasakan empati, tidak merasakan apa yang dirasakan oleh si Adinda ini, sehingga kalian seenaknya membuli dia, ya, dan akan merugikan dirinya. Dia tidak sekolah lagi. Kemudian di sini ada ciri-ciri empati. Yang pertama, kemampuan memahami orang lain. Bagaimana? Siapa yang bisa? Kemampuan memahami diri orang lain itu ciri dari empati. Misalnya, ada yang lagi kena bencana, kita memberikan bantuan berupa misalnya sembako, makanan, atau pakaian. Itu merupakan ciri dari empati, yaitu memahami orang lain. Kita paham bahwa mereka juga butuh, ya, misalnya butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Kemudian yang berikut, memahami bahasa isyarat. Ini ada gambar. Halo teman-teman, nama saya. Itu bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu cukup dengan tangan dengan tangan. Mantap. Oke, jadi itu memahami bahasa isyarat. Misalnya ada teman sementara belajar, ada teman yang tidak ada pulpen, tapi sementara dia cari pulpen. Kamu yang memiliki 2 pulpen misalnya tidak akan memberikan itu karena tidak memahami. Kalau misalnya kamu memahami bahasa isyaratnya, ini pulpen 1 saya pinjamkan, berarti kamu mampu memahami bahasa isyarat yang dia perlihatkan. Dia berusaha cari pulpen, punya pulpen. Dengan rasa empati, kamu bisa membagi pulpen 1 ke teman yang satu. Itu yang disebut dengan memahami bahasa isyarat. Ya. Yang berikut, contoh yang berikut, yang sering terjadi. Misalnya kalian berkeliaran di luar, ada guru yang berdiri, sudah dengan begini, tidak ada yang paham. Sudah dengan mata melotot, dengan gaya tegap, tidak ada yang paham. Itu tandanya apa? Guru marah, guru menegur dengan bahasa isyarat. Kemudian merupakan pendengar yang baik. Contoh, ini ada di gambar. Ya, bagus. Mantap aja. Jadi kalau misalnya ada yang lagi curhat dengan masalahnya, dengan kesedihan yang dialami, dengan musibah, kita berusaha menjadi pendengar yang baik. Tidak larut dalam masalah orang lain. Tadi menjadi pendengar yang baik, tapi bukan berarti kita larut dalam masalah orang lain. Kalau misalnya ada teman kita yang lagi kena musibah, kita berusaha merasa empati, tapi bukan berarti kita sama-sama larut dalam kesedihan itu. Cukup kita hanya memberikan motivasi, menjadi pendengar yang baik, menjadi teman yang baik. Kemudian yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi empati. Yang pertama, pola asuh orang tua, ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kemudian sosialisasi. Jadi kemudian selain tadi faktor-faktor, ada manfaat empati. Yang pertama, supaya bersedia. Kemudian menjauhkan diri dari sikap egois. Oke, kemudian cara membangun empati. Belajar, kemudian jangan tinggi hati, bayangkan jika diri menjadi orang lain, menerima perbedaan, berteman dengan saja, jangan menghakimi. Jadi tolong ini 6 poin cara membangun rasa empati. Jadi tolong diingat baik-baik hal apa yang harus dilakukan sehingga empati itu menjadi kebiasaan kalian di sekolah, di rumah, dan di kehidupan masyarakat.
belajar lebih peka. Tadi saya sudah jelaskan, jangan tinggi hati. Tinggi hati itu bagaimana? Kemudian fungsi empati. Yang pertama, menyelesaikan diri, dengan orang lain, meningkatkan pemahaman diri, mendukung kesejahteraan perilaku. Itu jadi fungsi empati dan empati, menyesuaikan diri, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, hubungan dengan orang lain. Oke, kita itu video tadi sudah simak. Oke, sekarang kalau saya akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Jadi untuk yang kelompok 1 itu akan Manilo, Septina, Aca, Eca, dan Amir Kodunga. Kemudian kelompok. Oke, sekarang saya akan bagi LKPD. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, sudah. Jadi untuk LKPD-nya sudah selesai. Sekarang ambil HP. Sekarang kita lanjut untuk tugas kelompoknya. Jadi dari video tadi yang saya kasih. Jadi dari materi ini siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan Firel. Kalau dari kelompok 2. Kesimpulan yang saya ambil dari materi tentang empati adalah rasa empati diperlukan dalam diri dan perilaku empati juga memiliki beberapa keuntungan seperti memperoleh banyak teman, disukai banyak orang, memperoleh kebaikan, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi dua jempol untuk Firel sudah memberikan kesimpulan materi hari ini. Jadi sebelum kita tutup, saya akan membagikan seperti biasa itu lembaga evaluasi proses hasil dan pedoman observasi.
saya berharap semoga kalian bisa memahami dan mengembangkan perilaku empati di lingkungan sekolah sehingga tidak akan terjadi pembulian, ya. Jangan sampai ada korban bully lagi. Jadi harapan saya itu selain di lingkungan sekolah, kalian harus bisa memiliki rasa empati di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Jadikan rasa empati itu sebagai kebiasaan kalian sehingga tidak akan terjadi korban pembulian lagi, ya. Ya, terima kasih untuk kita semua bekerja sama dengan baik sudah sepakat untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.